Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun best practice menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Negeri Birahi, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, upaya guru dalam mengoptimalkan pembelajaran yang inovatif dan berbasis HOTS. Penulis Hedi Bala, Sarjana Pendidikan, tanggal 21 September tahun 2022. Situasi, kondisi yang melatar belakangi. 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi hingga saat ini belum konsisten diterapkan oleh para guru di kelas karena sebagian guru masih mengajar dengan paradigma lama, antara lain menekankan siswa untuk menghafal rumus-rumus atau teori, bukan melatih kemampuan bernalar pada peserta didik. Kedua, keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran berbasis higher order thinking skill atau HOTS. Ketiga, guru belum paham dalam mencari dan mencocokkan kriteria materi atau soal HOTS. Keempat, pemilihan KD yang terkadang kurang tepat. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena 1. Ingin meningkatkan kemampuan bernalar pada peserta didik. Kedua, ingin memotivasi diri sendiri untuk merancang pembelajaran inovatif dan berbasis HOTS. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Saya berperan sebagai seorang guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif, mengawali pembelajaran dengan merancang pembelajaran, menggunakan media dan model pembelajaran inovatif dan berbasis HOTS sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik, sehingga tujuan dalam pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Mendesain pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kedua, menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Ketiga, peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan peserta didik tidak fokus dalam mengikuti kegiatan belajar. Keempat, jaringan internet yang kurang memadai untuk melengkapi bahan ajar. Siapa saja yang terlibat? Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, teman sejawat, pakar, dan peserta didik. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Berkaitan dengan mendesain pembelajaran yang inovatif dan berbasis higher order thinking skill atau HOTS, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan kelima fase yang telah dilakukan dalam pembelajaran dan dengan menggunakan metode saintifik dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran yang mampu untuk menarik perhatian dan fokus peserta didik, seperti menggunakan infocus, sound system, mic, laptop, pemutaran video pembelajaran, LKPD, bahan ajar, dan PPT dalam penjelasan materi kepada peserta didik, dan objek nyata tumbuhan di lingkungan sekitar sebagai bahan observasi. Ketiga, berkaitan dengan peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, guru harus lebih dalam membimbing dan mendampingi peserta didik yang kurang aktif karena mungkin mereka belum memahami tugas yang akan dilakukan. Keempat, berkaitan dengan jaringan internet yang kurang memadai untuk melengkapi bahan ajar, guru harus mencari tempat yang memiliki jaringan internet yang stabil. Strategi apa yang digunakan? 1. Menggunakan model pembelajaran inovatif dan berbasis higher order thinking skill atau HOTS, dalam hal ini problem based learning atau PBL. Kedua, menggunakan pendekatan saintifik agar peserta didik mampu merumuskan masalah. Ketiga, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun perangkat dan instrumen
yang akan digunakan saat pembelajaran. Keempat, memaksimalkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Kelima, mendorong dan memotivasi peserta didik dalam bentuk pemberian reward berupa kalimat pujian, piagam penghargaan, atau berapa. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan meliputi RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian yang akan digunakan. Ketiga, menerapkan LKPD dan bahan ajar yang sudah disiapkan yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran. Keempat, menanyakan kondisi peserta didik untuk memberikan semangat dan juga menanyakan kesiapan peserta didik untuk menerima pelajaran. Kelima, memberikan apresiasi pada peserta didik agar mereka dapat mempunyai imajinasi mengenai materi yang akan dipelajari hari ini, hingga mereka akan lebih siap dan paham pada materi tersebut. Keenam, peserta didik mengerjakan soal pretest yang sudah disiapkan oleh guru untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai pelajaran yang akan disampaikan. Ketujuh, memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik berkaitan dengan materi sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan dipelajari untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Kedelapan, menayangkan video pembelajaran dan PPT melalui LCD proyektor yang sudah disiapkan sebelumnya. 9. Membimbing peserta didik baik secara individu maupun kelompok selama proses pembelajaran dalam melakukan observasi di lingkungan sekitar dan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD guna menemukan konsep materi pelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 10. Melakukan observasi sikap dan keterampilan selama proses pembelajaran. 11. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas yang nantinya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Dalam hal ini, peserta didik belajar untuk berpikir kritis dan komunikatif dalam mengemukakan pendapat. 12. Memberikan reward pada kelompok terbaik dan peserta didik teraktif untuk meningkatkan motivasi seluruh peserta didik. 13. Mengevaluasi hasil diskusi kelompok peserta didik serta memberikan penguatan terhadap materi, cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya, dan cara tumbuhan melindungi diri, dan menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang ditemukan secara mandiri atau kelompok sehingga diharapkan pembelajaran lebih dapat bermakna. 14. Melakukan refleksi masing-masing peserta didik terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. 15. Mengerjakan soal post-test untuk menguji dan mengetahui apakah peserta didik mengerti dan memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya. Siapa saja yang terlibat? 1. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. 2. Teman sejawat selaku kameramen dalam kegiatan PPR. 3. Peserta didik. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Yaitu laptop, LCD, handphone, papan tulis, LKPD, sound system, mic, dan tumbuhan di sini. Refleksi dampak dan hasil. Dampak yang dirasakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media berbasis TPEG yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan berbantukan PowerPoint dan menggunakan objek nyata tumbuhan yang ada di alam sekitar membuat peserta didik lebih termotivasi, tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.
Peserta didik lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran tema 2, subtema 1 pembelajaran 3 pada materi kegiatan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri dan menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari bacaan diperoleh hasil belajar peserta didik yang meningkat, terlihat dari hasil evaluasi peserta didik yang memperoleh nilai yang baik. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning membuat peserta didik lebih termotivasi. Pembelajaran lebih efektif dan bervariasi karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Tidak ditemukan peserta didik yang tidak aktif saat proses pembelajaran dan juga tidak ditemukan hasil belajar peserta didik yang tidak baik. Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? 1. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang. Pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajarannya menarik dan mudah dipahami. 2. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 3. Respon positif rekan sejawat, yaitu memotivasi untuk belajar membuat model atau media pembelajaran yang inovatif. 4. Respon orang tua peserta didik terlihat positif, ditunjukkan melalui peserta didik tidak terbebani saat mengerjakan pekerjaan rumah karena sudah paham ketika belajar di sekolah. Apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan? Salah satu faktor yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dengan model problem-based learning yang dipadukan dengan video pembelajaran berupa animasi dan media pembelajaran yang sederhana dan menarik adalah terjadinya peningkatan pemahaman dalam belajar, mendapat hasil belajar peserta didik dengan rata-rata di atas KKM, sehingga memudahkan guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas karena peserta didik yang sangat antusias. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan yaitu pemantauan lewat video conference oleh dosen dan guru pamong pada saat PPL aksi 2 lewat aplikasi Google Meet hanya berlangsung di awal pembelajaran karena masalah gangguan jaringan internet pada saat pelaksanaan proses pembelajaran. Apa hikmah dari pembelajaran yang dilakukan keseluruhan proses tersebut? Terdapat banyak hikmah yang diperoleh pada saat merancang melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan berbasis HOTS, yaitu 1. Untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur. 2. Peserta didik lebih tertarik dan fokus. 3. Pembelajaran lebih bervariasi. 4. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 5. Media alat dan bahan pembelajaran lebih inovatif. Terima kasih.